Setelah melewati perjalanan dari Garut yang mendatangi berbagai lokasi, Pamijahan Tasikmalaya adalah tujuan terakhir perjalanan kami berziarah sebelum akhirnya liburan lepas santai di Pantai Sindangkerta, Tasikmalaya. Dan inilah jejak video penelusuran kami di Goa Sapardi yang terletak di Pamijahan, Tasikmalaya. Penelusuran ini sesudah berziarah ke makam Syekh Abdul Muhyi. Perjalanan ini memang membutuhkan waktu yang sangat panjang, karena memang dari pagi, siang, sore, sampai malam kami tidak berhenti berturut-turut untuk mengunjungi beberapa lokasi ziarah dari Garut hingga Tasikmalaya. Karena perjalanan ini juga mempunyai waktu hanya selama 2 hari 3 malam. Untuk menempuh ke Goa Saparwadi ini, kita harus melewati beberapa ribuan anak tangga yang panjang, yang membuat kita juga cukup lumayan capek juga sih. Gua adalah ruangan bawah tanah yang berbentuk lorong-lorong yang dapat ditelusuri atau dimasuki manusia. Secara umum, gua didefinisikan terowongan alami yang terbentuk ke dalam bukit atau gunung yang bisa disebabkan oleh erosi air atau sebagainya. Di Tasikmalaya, Jawa Barat ini, tepatnya di Desa Pamijahan, terdapat gua yang merupakan tapak tilas Syekh Haji Abdul Qadir Jailani. Di saat itu beliau menerima ijazah ilmu agama dari gurunya, yaitu Imam Sanusi, yang kini diberi nama Gua Saparwadi Pamijahan atau Gua Saparwadi, atau juga disebut juga Goa Pamijahan. Sebelum memasuki goa, kami melakukan ibadah azan dulu terlebih dahulu. Dan mohon maaf apabila suaranya tidak ada, mungkin ini karena efek dari speaker yang tidak berfungsi. Gua Pamijahan ini terletak di kaki gunung yang terkenal sekarang dengan sebutan Gunung Mujarod, yang berarti tempat penenangan. Kalau dalam bahasa Sunda, ini disebut dengan tempat nyirnakeun manah. Mengapa demikian? Karena di dalam gua di bawah gunung itulah Syekh Haji Abdul Muhyi sering mendekatkan diri, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam bahasa lain bersemedi atau bertatapa dalam bahasa Sunda. Ada juga yang memberi nama Gunung Mujarob, yang merupakan serapan dari bahasa Arab yang artinya gunung tempat mencoba. Hal ini sesuai dengan riwayat yang kami ketahui bahwa Syekh Haji Abdul Muhyi sebelum menemukan gua tersebut pernah mencoba melaksanakan petunjuk dan perintah dari gurunya dengan menanam padi sebagai ciri adanya gua. Mengutip dari buku sejarah perjuangan Syekh Haji Abdul Muhyi Waliullah Pamijahan halaman 18-19 karya almarhum Dr. Andes Haji A.A. Khairusalam, semoga Allah mengampuni segala dosanya ya, amin. Dalam bukunya ini, fungsi gua Pamijahan ini berbeda antara masa Syekh Haji Abdul Qadir Jailani sampai masa Syekh Haji Abdul Muhyi Waliullah, dan dari masa setelah Syekh Haji Abdul Muhyi sampai sekarang. Berikut penjabaran fungsi gua Pamijahan. 1.
fungsi gua pada masa Syekh Haji Abdul Qadir Jailani sampai masa Syekh Haji Abdul Muhyi. 1. Sebagai tempat alamiah langsung ciptaan Tuhan dengan sababiah karamatnya waliullah. 2. Gua sebagai tempat beribadah para wali-wali yang dibuktikan dengan adanya masjid dan menara di dalam gua. 3. Gua sebagai tempat pertemuan para wali dibuktikan dengan adanya jalan yang menghubungkan ke Mekah, Cirebon, Surabaya, dan Banten. 4. Gua dijadikan sebagai tempat kaderisasi dalam mengembangkan dan menyebarluaskan agama Islam ke seluruh penjuru tanah air. Dibuktikan dengan adanya tempat pendidikan yang berupa perpustakaan di dalam gua. Dan yang terakhir adalah gua sebagai tempat tajrid dan takarub, artinya adalah menyinakan dan mendekatkan diri kepada Allah. Dibuktikan dengan adanya tempat bersemedi di dalamnya. Kemudian fungsi gua pada masa setelah Syekh Haji Abdul Muhyi sampai sekarang. 1. Gua Pamijahan merupakan bukti salah satu ciptaan Allah SWT yang indah dan kokoh. 2. Gua sebagai tempat mengenang kembali perjuangan para wali-wali Allah yang dengan tulus menyebarluaskan agama Islam. 3. Gua sebagai salah satu tempat untuk mendekatkan diri pada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena gua adalah tempat yang sunyi sehingga kita lebih mudah fokus untuk beribadah kepada Allah. Keempat, gua sebagai tempat mencari keberkahan atau menambah kebaikan ziyadatul khair atas tapak tilas para wali yang mana di dalamnya terdapat mata air yang bisa dibawa pulang oleh para pengunjung. Kemudian yang terakhir adalah gua sebagai sosial ekonomi, dalam artian dengan wasilah gua tersebut para penduduk setempat bisa mendapatkan salah satu rezeki dari Allah SWT. Mungkin seperti sodakoh kali ya, atau oleh-oleh ya bagi pengunjung yang ingin membeli sesuatu di sana, dan mungkin bisa menjadi sesuatu mempererat tali silaturahmi sesama muslim. Gua Pamijahan yang sampai saat ini ramai dikunjungi para pendatang. Gua ini merupakan salah satu warisan bersejarah yang harus dijaga, dikelola, dan dipublikasikan keberadaannya, sehingga para generasi muda berikutnya bisa menapak tilas sejarah dan tidak melupakan perjuangan-perjuangan para leluhur kita yang pernah menyebarkan agama Islam. Bagaimanapun, perjuangan para wali patut diacungi jempol, sehingga tanpa adanya perjuangan para wali mungkin kita belum berada di jalan yang lurus. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu saja yang kami sampaikan tentang sejarah bagaimana tentang Gua Pamijahan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya atau share-nya ya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.